Cepat, efek obat bojingnya akan segera muncul. Kejar dia. Jangan lari. Berhenti. Porcelain. Katanya Suningning masih perawan. Kalian coba saja, pasti tahu. Ningning. Hei. Kamu baru saja sampai di departemen desain. Segelas ini untukmu. Aku tidak bisa minum lagi. Ayo. Aku akan pergi sebentar. Tunggu, aku akan periksa barangnya. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kamu cepat pergi. Kamu. Tenang, aku tidak perlu kamu bertanggung jawab. Halo. Bo, ada masalah, perusahaan sedang kacau. Baik, aku sudah sampai. Jam tangan ini, aku memesan dari perusahaan jam tangan khusus. Hanya ada satu di dunia ini, aku memberikannya padamu, tunggu aku kembali. Aku akan bertanggung jawab padamu. Menurut laporan saluran berita keuangan, Presiden Grup Bo dikirim ke luar negeri 5 tahun lalu. Membuka peta bisnis Grup Bo menyambut kepulangan Bo. Sekarang industri Grup Bo tersebar di seluruh dunia. Presiden Grup Bo akan segera kembali ke tanah air. Wanita yang melarangku 5 lalu, sudah bukan? Maaf, Bo. Sudah 5 tahun, kalian tidak bisa menemukan seorang wanita hidup. Untuk apa aku membayar kalian? Dalam 3 hari. Aku ingin tahu keberadaannya. Kalau tidak, semuanya lapor departemen personalia. Orangnya sudah ada, pasti tugas akan selesai. Kopi kamu. Sisi, kopi kamu. Suningning benar-benar seperti anjing. Kamu tidak mengerti, 5 tahun lalu, saat acara departemen, dia ketahuan berhubungan dengan orang lain. Dan melahirkan 2 anak yang tidak jelas ayahnya, skandal seperti ini. Grup Bo masih baik hati mempertahankannya. Tentu saja dia harus seperti anjing, patuh dan setia. Bo sudah kembali. Bo sudah kembali. Akhirnya bisa bertemu Bo. Ya Tuhan, Bo sudah 5 tahun di luar negeri. Akhirnya bisa bertemu langsung. Halo Bo. Berhenti, kamu yang belum menikah dan sudah punya anak, jangan harap. Tidak pantas. Bozong, Baik Bozong. Hotel Lihau ya? Baik, aku akan tepat waktu. Bagus sekali, 2 anakku akhirnya akan punya ayah. Tidak akan diremehkan lagi. Wanita itu benar-benar ada kabarnya. Ya Bozong, di Hotel Lihau. Ada satu hal lagi, Nyonya Bo terus mendesak Anda untuk menikah. Dia bilang, siapa yang menikah dan punya anak duluan antara Anda dan Ershau, akan mendapatkan 10% saham yang dia pegang. Pergi ke Hotel Lihau dulu. Jangan bilang, pengantinnya lumayan cantik ya. Tidak heran Lao Xie. Bunga besi mekar di tempat ini untuk pesta pernikahan. Tidak melihat yang membawa 2 anak tiri. Sudah bagus bisa menemukan pria yang mau menikahinya. Sekarang, mari pengantin dan pengantin pria membacakan janji pernikahan. Nona Suningning, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Shihui ini? Tidak peduli sakit sehat, miskin kaya, tidak akan meninggalkannya? Dia ada di dalam sini.
Ya Bozong, sedang upacara. Aku bersedia. Dia meninggal. Ya Bozong, bulan lalu meninggal karena kecelakaan. Sungguh tidak kecil. Bozong, jangan salahkan aku, Nyonya Bo terus mendesak Anda untuk menikah. Kalau Anda terus mencari seperti ini, akan jadi bijangin sumber hidup. Aku juga terpaksa melakukan ini. Kenapa bahkan tidak ada foto, bahkan nama? Keluarnya memang memanggilnya begitu. Ah, katanya saat kecelakaan wajahnya hancur. Keluarnya tidak mau menaruh foto. Kenapa alat duga dipasang di sini? Katanya, dia sebenarnya akan menikah di sini, benar. Tepat di hari pernikahannya, dia meninggal karena kecelakaan tunangannya. Untuk memenuhi keinginannya sebelum meninggal. Jadi dipasang di hotel kita ini. Sudahlah. Hubungi keluarganya. Kasihkan mereka jalan komersial selatan dan villa. Anak Xiaohui mana? Kamu harus memberikannya padaku dulu baru aku tenang, Paman. Tapi sepasang barang murah, lihat kamu panik. Apa maksudnya? Kalau begitu aku langsung saja, aku Xiaohui ini. Manajer proyek di grup konstruksi Bo. Aku tidak mungkin membesarkan anak orang lain, kamu ambil dua anak ini. Bawa paman saya ke panti jompo, pernikahan kita akan terus berlanjut. Kami tidak ingin berpisah dengan Mama. Mama, kita tidak akan berpisah. Ini bukan keputusan kalian, percayalah. Xiaohui, saat kencan buta. Apa yang kamu janjikan padaku? Saya hanya berjanji untuk memberi kedua anak ini sirang ayah. Tapi saya tidak bilang ayah itu adalah saya. Lajukila. Kamu baru berusia 25 tahun, setahun melahirkan satu anak. Lahirkan sampai kamu 30 tahun, beri saya 5 anak laki-laki gemuk. 5. Kamu bertelur atau melahirkan? Apakah kamu perlu mewarisi lokasi konstruksi grup Bo? Cepat bawa kedua anak ini pergi. Berhenti. Siapa yang berani membunuh anak saya akan melawan mati-matian. Xiaohui, bermimpilah. Saya tidak akan menikah, Xian Yansing. Ayo pergi. Ya, Mama. Apa yang kamu lakukan? Kejar mereka. Suningning, kamu assignment. Kamu tidak hanya abu dari pernikahan, tapi juga mencuri orang. Apa yang terjadi? Mencuri pria? Dia? Benar, teman-teman, wanita jalan ini. Berani-beraninya menipu saya. Dan mencari pria tampan seperti ini. Hari ini, saya akan menghajar mereka habis-habisan. Tunggu. Dia bukan pria tampan. Dia adalah mantan suami saya. Ah, mantan suami. APA, bukankah ini anak-anak? Dari mana datangnya mantan suami? Saya bilang iya, saya tidak menikah denganmu. Sekarang ayah kandung anak-anak sudah kembali, kamu bisa pergi. Papa, akhirnya kamu kembali. Papa, saya pikir kamu tidak menginginkan kami lagi. Bukan, kalian. Saya tidak peduli apakah kamu ayah asli atau palsu, pria tampan. Saya beri tahu kamu, jangan ikut camper. Saya adalah manajer proyek konstruksi Bo. Jika kamu berani melawan saya akan membuatmu tidak bisa hidup dengan tenang, benar. Kami semua adalah orang-orang konstruksi Bo. Manajer kami sangat dihargai oleh bos Bo. Jika kamu melawan manajer, kamu tidak akan bisa hidup di kota ini. Apakah Bos Bo tahu bahwa dia menghargai kalian? Konstruksi Bo, ternyata ada orang-orang brengsek seperti kalian. Sepertinya, harus dibersihkan dengan baik. Cari mati. Kenapa masih memukul orang? Papa keren, Papa semangat. Saya muntah. Kamu manajer proyek Bo? Aku lihat bos Bo kalian juga bukan orang baik. Apa? Para preman ini di hotel, merampas wanita, ayo laporkan polisi. Ya, bawa pergi. Suningning si wajah putih. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Terima kasih ya, tanpa kamu aku tidak tahu harus bagaimana. Sama-sama, kamu juga ikut pernikahan kan? Bukan pemakaman. Orang yang aku cari selama 5 tahun. Tiba-tiba meninggal. Maaf ya, turut berduka cita. Paman, maukah kamu jadi ayah kami? Paman, aku dan adik sangat patuh. Kalau kamu mau jadi ayah kami tidak akan membuatmu khawatir. Ayah, Sing-Sing kasih uang jajan dari Mama. Semua untuk kamu. Maaf ya Pak, dua anakku ini sangat ingin punya ayah. Xian Yansing, kita pergi yuk. Hei, Bocah brengsek, wanita itu sudah mati, kamu juga harus ikhlaskan. Sekarang pergi kencan, dalam 10 hari kalau belum menikah. Kamu bisa buatkan nenek ini pemakaman. tunggu dulu. Kamu punya pendapat tentang CEO Bo?
Tentu ada pendapat, orang di luar negeri setiap hari kirim press release. Setiap hari membanggakan manajemen, kamu tidak tahu, aku di grup Bo. Bekerja selama 5 tahun masih jadi karyawan kecil. Semua prestasiku diambil oleh supervisor itu. Ngomong apa sih manajemen? Ngapain kamu tanya ini? Oh tidak apa-apa, kebetulan aku juga marga Bo. Tapi tidak ada hubungannya dengan CEO Bo yang kamu bilang. Aku lihat mereka berdua sepertinya benar-benar menyukaiku. Untuk memenuhi keinginan anak-anak. Bagaimana kalau kita menikah saja? Akhirnya punya ayah. Aku benar-benar menikah dengan orang yang baru sekali ketemu. Dia berhubungan dengan orang lain dan punya 2 anak yang tidak jelas ayahnya. Kamu ini. Begini, nanti tidak akan ada orang yang bilang. Sisi dan yang tidak jelas ayahnya. Anak haram. Kita saling bertukar kontak ya. Bisa kirimkan foto muka aku? Aku juga perlu umumkan hubungan kita. Baik. Aku menikah. Saya bawa cucu perempuan saya untuk bertemu saya. Keluarga saya ingin bertemu kamu dan 2 anak. Segera atur, saya ingin segera bertemu cucu perempuan saya. Kita naik bus ya. Iya, bus itu ramah lingkungan dan hemat, tidak naik bus. Kamu masih mau apa? Bilik mewah seperti ini pasti mahal ya. Nenek saya sangat memperhatikan cucu perempuannya. Tidak segan mengeluarkan banyak uang untuk memesan tempat ini. Banyak sekali pelayan. Ini semua teman-teman nenek saya di klub dansa. Untuk mendukung penampilannya. Kamu adalah istri baru cucu saya. Halo nenek, nama saya Suningning. Cucu perempuan saya cantik sekali, segar dan cantik. Anak nakal, seleramu mirip denganku, pandai memilih istri. Bawakan hadiahnya. Mahkota Emas Wagwa, debut Olaf Henkerjan terbaik Wagwa dengan sepenuh hati. Hanya ada satu di dunia ini, Pink Heart. Berlian pink paling murni di dunia, hanya ada satu di dunia ini. Batu permata Benito itu terbesar dari California. Harga perkaratnya puluhan ribu dolar, satu set apartemen mewah di puncak awan. Bernilai ratusan juta, diberikan kepada nyonya murah. Bukannya kamu tidak punya mobil, rumah, dan pekerjaan. Nenekmu kaya sekali. Nenek saya sudah tua, sedikit delusi. Selalu merasa dirinya adalah wanita kaya top. Semua ini hasil patungan di Pinduoduo, 15 yuan. Ternyata begitu, tiruannya terlihat cukup asli. Wah, mahkota ini cantik sekali, bisa dipakai dengan gaun putri. Berliannya berkilau, bisa dibuat cincin untuk mama. Kalian siapa? Kami adalah anak-anak mama. Kamu punya 2 anak. Iya, 2 anak ini adalah milikku. Namanya Sisi dan Yan. Tidak masuk akal. Nenek, dengarkan saya. Sudahlah, kalau nenekmu tidak menerima, kita. Bagaimana saya tidak menerima? Saya sangat senang, anak nakal. 2 anak sudah besar, baru sekarang bilang ke saya. Kamu tidak tahu nenek sangat ingin menggendong Cicit, sampai gila. Nenek salah paham, mereka bukan. Lihatlah wajah ini, hampir sama dengan waktu kecil. Seperti dicetak dari satu cetakan, saya bilang kamu selama ini tidak dekat dengan wanita. Ternyata memberi saya kejutan besar. Dengarkan saya. Semua salah saya. Sebenarnya saya baru bertemu lagi dengan Ining. Kami pacaran 6 tahun lalu, tapi karena beberapa kesalahpahaman, kami berpisah. Saya tidak tahu saat itu, dia sedang hamil anak kembar. Selama 6 tahun ini, dia membesarkan kedua anak itu sendirian. Ayah, ternyata kamu benar-benar ayah kandungku. Bagus sekali. Aku paling suka ayahku yang ganteng. Cepat panggil Nenek Buyut. Halo Nenek Buyut. Hei cucu yang baik, Ning Ning, kamu sangat hebat. Kamu adalah pahlawan besar keluarga Bo, apa yang kamu inginkan? Bilang saja ke nenek, semuanya akan diberikan padamu. Nenek, Seseorang, ambilkan harta warisan yang kusimpan di bank Swiss. De Brancas. Kirim semuanya dengan pesawat khusus. Aku ingin memberikannya pada menantu dan cucu-cucuku. Oh ya, dan saham perusahaan, cepat buat kontraknya. Brankas Ban Swiss, harta warisan, saham perusahaan. Nenek mulai berhalusinasi lagi. Nenek, aku. Nenek, kontrak tidak bisa dibuat, kakak laki-laki itu jelas menipumu. Dia hanya menikahi wanita sembarangan di jalan. Dan dengan jahat memilih yang membawa 2 anak. Anda tidak boleh percaya. Paman jahat berbohong, kami bukan anak yang merepotkan. Kami adalah kebanggaan mama. Sayang, jangan dengarkan dia.
Bocah nakal, kamu membuat cucuku takut. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik keponakanmu, ini adalah keturunan keluarga Bo. Sakit, nenek, banyak orang yang mirip di dunia ini. Anda tidak bisa hanya mengandalkan penampilan. Jika nanti ada yang mirip kakak laki-laki, atau aku yang mengaku sebagai keluarga, apakah Anda akan menerimanya? Ini menyangkut keturunan keluarga Bo, Anda tidak bisa sembarangan. Apa yang kamu inginkan? Lakukan tes DNA di depan umum. Sampel DNA sudah diambil, hasilnya paling cepat 1 jam. Mohon Samuel duduk sebentar. Bagaimana kalau langsung bilang ke nenek? Keluargamu tidak punya aset miliaran untuk diwariskan. Tes DNA terlalu berlebihan. Nenekku punya sedikit warisan, sepupuku selalu mengincarnya. Lagi pula lihat nenek, dia sangat menyukai kedua cucunya. Maukah kamu membuatnya kecewa? Tapi nanti hasilnya keluar, bukankah semuanya akan terungkap? Semuanya, hasil tes DNA sudah keluar. Kakak laki-laki, hasil tes DNA sudah keluar. Nenek, kamu akan segera tahu, kakak laki-laki bekerja sama dengan orang luar. Dan juga anak haram menekimo. Diam, anakku bukan anak haram. Sudah, jangan banyak bicara. Langsung buka hasil tes DNA. Gimana mungkin? 2 anak dan Jingye. Hubungan bapak anak dan bapak anak perempuan. Dia benar bapak anakku, laki-laki 5 tahun lalu itu dia. Keluarga Bo punya penerus. Bagus banget. Enggak, mustahil, pasti ada yang nggak beres. Harus tes DNA ulang. Adik kedua, kan kamu yang mau tes DNA, perawat itu. Juga kamu yang cariin, sekarang hasilnya keluar. Malah gak mau nerima. Lama gak ketemu. Kamu pikir sifat Geo udah baik ya? Atau pikir nenek udah pikun? Aku. Apa-apaan kamu, anak durhaka? Kamu cuma iri keluarga Bo punya penerus, iri nenek tua ini. Senang, ya nggak? Aku nggak, Nek, ini kakak. Berani membantah? Kamu berani membantah? Nek, jangan. Nek. Dasar bandel. Hah, maksudnya apa? Aku suruh orang ubah tes DNA. Direktur An, secepatnya. Ganti yang mau bilang Bojimin. Tes DNA itu, kalau berhasil, aku akan ke rumah sakit. Donasi Agung. Oh, Cuma gini, Nek aku bisa terima kamu sepenuhnya. Sama. Sian, Nian Sing. Aku ngerti. bos, waktu aku ke rumah sakit belum sempat. Kamu bagus, berikutnya, siapin gedung rumah sakit. Maksudku, aku belum sempat ganti laporan tes DNA. Jelas belum diganti, kenapa bos Bo nggak marah? Kamu keberatan aku ngelakuin ini? Kita kan udah nikah. Kamu juga mau jadi bapak buat anak-anak. Mereka nggak bakal dipanggil anak ham lagi. Tenang aja, aku bakal anggap mereka kayak anak kandung. Perlakukan sama, ke depannya, nggak bakal izinkan siapapun usilin mereka. Makasih, Pak Bo. Nanti habis makan, kamu sama anak-anak. Pindah ke rumah Gewe. Ini cepet banget. Kita kan udah nikah, masa nggak tinggal bareng? Kalau Nek tahu kita pisah rumah, pasti curiga. Kalau gitu aku pulang bungkus barang dulu. Kalau gitu besok aku jemput. 2 anak itu tinggal dulu di rumah nenek. Baik. Wozuo, siapkan 1 unit rumah dengan 4 kamar untukku. Jangan terlalu mahal, jangan sampai Suning. Mengetahui identitasku. Wah, Suningning, kamu sudah menikah dan kembali. Jangan halangi jalanku, minggir. Kenapa kamu gugup? Kudengar kamu menikah dengan seorang kontraktor. Tua dan jelek. Kapan kamu bawa dia ke sini? Biar kami lihat. Dengan siapa aku menikah? Apa urusannya denganmu? Dan orang yang kunikahi bukan kontraktor. Bukan kontraktor, lalu siapa? Sudahlah, Bojingnya tidak punya pekerjaan. Jangan bilang ini pada mereka dulu. Kenapa diam saja? Kontraktor ya kontraktor, berani menikah. Tapi kamu gak punya. Iya juga, kamu punya 2 anak kecil, bisa dapat pria seperti apa? Pasti, tua dan jelek, mungkin juga sakit-sakitan. Yo Sisi, selama ini aku memaafkanmu karena kamu adalah rekan kerjaku, bukan berarti kamu boleh menghina suamiku dan anak-anakku. Sudah punya suami, jadi berani ya? Berani bicara seperti itu padaku. Wah, mana surat nikahnya? Kembalikan surat nikahku. Kenapa kamu begitu emosi? Cuma pria tua kok.
Tidak boleh kami lihat. Ayo, semua lihat. Su Ningning. Sebenarnya menikah dengan apa sih yang jelek itu? Kembalikan, Yo Sisi suka sekali menyebar gosip. Kalau mereka melihat Bo Jingye, mungkin akan membawa masalah untuknya. Begitu tegangnya, aku malah ingin melihatnya. Yo Sisi, selama ini kamu menggangguku sudah cukup. Sekarang privasiku juga kamu intip, kembalikan. Tidak akan kuberikan. Aku bilang sekali lagi. Kembalikan. Kenapa kamu mau memukulku? Ayo, semua lihat. Suami Su Ningning. Sebenarnya seperti apa rupanya? Su Ningning, kamu berani memukulku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Pak Bo, rumah sudah disiapkan. Anda bisa tinggalkan saja. Baik. Di depan itu departemen desain, ya? Ya, Di luar negeri setiap hari mengirim siaran pers, setiap hari membual tentang manajemen. Semua prestasiku diambil oleh supervisor, ngomong apa soal manajemen? Dia seharusnya bukan dari departemen desain. Coba lihat. Su Ningning, kamu bukan cuma mengandalkan wajah ini. Untuk merayu pria, bahkan supervisor Zhao sering melirikmu. Hari ini aku akan merusak wajahmu. Lihat nanti kamu masih bisa merayu pria atau tidak. Yo Sisi, ini bukan tempatmu untuk berbuat semaumu. Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Kamu pikir kejadian hari ini akan ada yang berani melaporkan? Di departemen desain, selain supervisor Zhao, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan tidak padaku. Lepaskan aku. apa yang kalian lakukan? Ini semua karena Su Ningning, dia berpakaian terbuka. Dan merayu rekan kerja, bahkan menggangguku. Kalian setuju kan? Benar, Su Ningning adalah aib departemen desain. Orang seperti ini harus dipecat. Sisi, bagaimana kalau kita maafkan saja? Kenapa? Kamu tidak tega. Kudengar Pak Bos sudah kembali. Jika Pak Bo tahu, di departemen desain ada Su Ningning sebagai kutu busuk dan kamu melindunginya, dia pasti akan sangat marah. Kamu dipecat, pergi. Supervisor Zhao, kekuasaanmu besar sekali. Pak Bo, Anda salah paham. Ini cuma wanita yang tidak tahu diri. Mengganggu rekan kerja, kami baru saja akan mulai. Saya dan Pak Bo melihat semuanya. Kalian yang mulai mengintimidasi rekan kerja, masih berani menyalahkan orang lain. Grup Bo tidak akan mentolerir intimidasi. Pak Bo, Apakah mereka akan dipecat? Ini harus ditanyakan pada korban, tapi jika ada kejadian serupa lagi, tidak akan ditolerir. Siluetnya mirip Bo Jingye. Suaranya juga mirip. Korban. Bagaimana kamu mengenalinya? Jawab dengan Sisi. Ningning, aku salah, maafkan kami. Aku masih punya orang tua untuk diurus dan rumah untuk dibayar, maafkan kami. Ningning, ya ampun, ini istri Pak Bo. Aku harus segera memberitahu Sio. Ya, Ningning, aku janji. Tidak akan mengganggumu lagi, maafkan kami. Beri kami kesempatan lagi. Kalian menghina saya, bahkan menghina anak dan suami saya. Saya tidak akan pernah memaafkan kalian. Saya benar-benar tahu salah, Ningning. Mengingat kita sudah lama bekerja sama. Tolong beri saya kesempatan lagi. Kalau begitu kalian minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kami tahu salah, kami tidak akan menghina kamu lagi. Mengganggu kamu. Tidak akan pernah lagi. Semoga kalian bisa menepati janji. Tidak tahu di mana kantor Bos Bo. Tadi dia sangat membantu saya harus berterima kasih padanya. Bo Jingye. Kenapa kamu di sini? Saya dengar kamu bekerja di Grup Bo, jadi saya datang melihat. Ada kesempatan kerja tidak? Jadi sapam juga boleh. Kenapa kamu bawa kotak P3K? Bukankah kita akan tinggal bersama? Lagi pula ada 2 anak. Saya beli kotak P3K untuk berjaga-jaga. Kamu cukup perhatian ya? Kenapa wajahmu terluka? Tadi tidak sengaja terbentur. Saya akan merawat nyamukmu. Tidak menyangka suami murah yang saya nikahi dengan cepat ini begitu perhatian. Begitu peduli. Bagaimana di kantor? Ada yang mengganggumu? Tidak mungkin, rekan kerja di kantor kami semua baik pada saya. Terutama bos besar kami, Bos Bo, dia orang yang sangat baik. Benarkah? Kamu sudah bertemu dengannya? Belum. Dulu saya salah paham padanya. Bagaimana kalau saya adalah? Saya harus segera bekerja, kalau menurut sistem. Kapitalis besar itu, tahu saya di sini mengobrol. Gaji setengah bulan bisa hilang. Kamu tunggu di kafe di bawah dulu, oh iya. Kamu pasti tidak punya uang lagi, juga tidak punya pekerjaan. Ambil ini dulu, nanti kalau saya sudah gajian. Saya akan banyak.
Saya tunggu di kafe bawah ya. Baik. Suami murah saya ini benar-benar tampan. Tolong Suningning. Kamu sudah ibu 2 anak, jangan lebay. Saya akan bekerja dulu. Baik. Ini rumah baru kita. Wozuo ini disuruh beli rumah. Cuma beli yang sekecil ini, cukup untuk 4 orang? Ayah, rumah ini besar sekali ya. Sing Sing pertama kali tinggal di rumah sebesar ini. Apakah rumah kalian dulu kecil? Rumah kami dulu bahkan tidak sebesar ruang tamu di sini. Tidak menyangka mereka hidup begitu sulit. Pria tidak bertanggung jawab itu benar-benar mengerikan. Sewa rumah ini pasti tidak murah ya. Rumah ini milik teman saya. Gratis. Berarti kita dapat untung besar dong. Iya. Makan pertama setelah pindah, makan di rumah saja, aku yang masak. Kami bantu. Bojingye, potong timunnya. Oh iya. Oh, kamu tidak bisa memotong timun? Tidak tahu. Kamu seperti anak orang kaya yang tidak pernah melakukan apa-apa. Ning Ning, sebenarnya aku adalah CEO kalian. Tidak lucu, jangan bermimpi, kita harus berusaha sendiri. Itu yang paling aman, sini, aku ajari kamu. Jika dia tahu aku adalah bos CEO, apakah dia masih akan memperlakukan aku seperti ini? Makanan sudah siap. Ayah, coba cicipi daging tumis sayur asin yang dimasak Mama. Ini masakan andalannya. Enak sekali, lebih enak dari masakan Koki di rumah kita. Koki? Bukannya keluarga kita biasa saja? Koki yang aku maksud adalah nenekku. Kamu masak enak, pasti diajari keluarga ya? Aku yatim piatu, masakan ini. Semua aku pelajari sendiri. Mama jangan sedih, kamu masih punya kami. Kami adalah keluargamu, iya, aku dan kakak. Dan ayah akan selalu menemani Mama. Dulu Mama bekerja keras untuk menghidupi kami, sekarang ada ayah. Dia juga bisa bekerja, Mama tidak perlu susah lagi. Mungkin aku harus memberitahunya, dengan aku di sini. Mereka tidak perlu susah lagi, sebenarnya aku. Tidak apa-apa, gajiku cukup untuk menghidupi kami bertiga. Kamu tidak perlu khawatir, pekerjaan bisa dicari pelan-pelan. Iya, besok aku akan naikkan gajinya. Sing-singayan. Sudah malam, cepat mandi dan tidur. Besok pagi harus ke taman kanak-kanak. Kamu dan 2 anak tidur di kamar utama, aku di kamar kedua. Ayah ini tidak tahu apa-apa. Sepertinya kita harus bantu. Ayah, Mama, aku mau tidur bersama kalian. Setelah anak-anak tidur, aku akan ke kamar kedua. Baik. Kenapa dia selalu memberiku perasaan yang familiar? Kenapa kita bisa tidur bersama? Mungkin menghibur anak, menghibur sampai tertidur. Mama, pelukan Papa hangat ya. Oh, ternyata kalian berdua yang berbuat onar. Cepat lari, Sing Sing. Bagaimana, CV sudah siap semua? Ya. Jangan tegang, kalau tidak berhasil juga tidak apa-apa. Asalkan sudah berusaha, itu sudah cukup. Baik, saya akan berusaha mencari pekerjaan. Bu saya sudah datang, tidak bisa menemani kamu lagi. Semangat ya. Bozong. Setelah menikah, suasana hati Anda sepertinya lebih baik. Sering melihat Anda tersenyum. Ya? Bagaimana kalau saya segera memberitahukan identitas saya padanya? Bozong, dengar-dengar mereka sedang memperebutkan proyek desain. Kalau dia tahu identitas Anda, apakah itu tidak baik untuknya? Ya, benar juga.
Bo Jingye, dia duduk di mobil Maybach. Tidak mungkin, dia bahkan tidak punya pekerjaan. Bagaimana mungkin naik mobil sebaik itu? Pasti saya salah lihat. Berita baik, proyek taman yang paling dihargai perusahaan. Taman pinggir air perlu membentuk tim desain setelah proyek selesai. Setiap orang akan mendapatkan bonus 10.000. Ayo daftar. 10.000. Bonus sebanyak ini, saya mau daftar. Saya juga. Bo Jingye belum menemukan pekerjaan. Pengeluaran hidup keluarga 4 orang besar. 10.000 ini bisa menyelesaikan masalah segera. Saya juga daftar. Su Ningning. Proyek yang dihuni oleh para ahli seperti ini, kamu hanya asisten desainer. Ikut campur apa? Saya daftar, apa urusanmu? Jangan lupa bagaimana kamu berjanji saat berlutut di depan saya. Su Ningning, jangan terlalu sombong. Hutangmu, suatu saat akan saya kembalikan berlipat ganda, HMPH. Bozong, istri Anda ikut serta dalam proyek desain taman pinggir air. Bagus. Oh ya, di dekat rumah saya ada pasar apa? Pasar, Anda mau ke pasar untuk apa? Tentu saja untuk belanja. Siapkan juga bahan makanan yang lebih tinggi kualitasnya. Anak kembar perlu tumbuh. Ningning juga kurus, semuanya butuh nutrisi. Bagaimana dengan ambisi Bozong? Bozong, bahan makanan yang Anda mau beli, saya sudah siapkan. Ada jamur, lada, sarang burung, dan makanan untuk pertumbuhan anak-anak. Berbagai suplemen pertumbuhan. Oh ya, ada juga ginseng berusia 100 tahun. Bagus. Bo Jingye. Mobil ini lagi, apa aku tidak salah lihat hari ini? Itu Bo Jingye di mobil itu. Bo, bagaimana kalau istrimu tahu? Bagaimana kalau kita mengaku saja? Kenapa kamu pulang naik mobil ini, asisten Huo? Kenapa kalian bersama? Apa kalian? Ningning, maaf ya, sebenarnya. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal tentang hal sepenting ini? Nona Su, sebenarnya. Kamu berhasil wawancara jadi sopir Bo, kan? Aku hari ini masih khawatir tentang pekerjaanmu, bingung. Mau telepon kamu atau tidak, ternyata kamu berhasil. Dia baru saja diterima jadi sopir Bo. Sebenarnya ingin memberi kamu kejutan. Benar-benar kejutan, bagus sekali kamu sudah punya pekerjaan. Kamu bawa apa? Oh, ini hadiah dari Bo, kami satu marga. Kebetulan dia tahu aku baru menikah dan punya 2 anak. Semua bahan makanan dan hadiah ini sisa. Jadi dia suruh aku bawa pulang. Bo memang orang baik. Bo memang orang baik yang jarang ditemui. Kalau begitu, asisten Huo, tolong. Jaga suamiku baik-baik ya. Haha, Xiao. Xiao Bo cepat belajar, menyetirnya juga stabil. Bo sangat puas, Nona Su jangan khawatir. Baguslah, kalau begitu kami pergi dulu ya, suamiku, ayo pergi. Sudah bertahun-tahun di samping Bo. Baru pertama kali melihatnya seperti ini, sepertinya gunung es. Sudah mekar. Berani memanggilku Xiao Bo, bonus bulan ini dipotong setengah. Wah, ada banyak makanan enak. Ini terima kasih kepada ayah, ayah punya pekerjaan baru. Ayah adalah orang terhebat di dunia. Ibu juga ikut dalam kompetisi desain proyek. Kalau berhasil masuk tim proyek, ada bonus 10 juta. Anak-anak, dengan adanya ayah kalian, hidup kita semakin membaik. Kalau begitu, cium dong. Manager Zhao. Kamu benar-benar mau membiarkan Su Ningning ikut proyek taman pinggir air itu? Proyek ini besar, Bo akan menanganinya langsung. Aku tidak bisa main-main. Aku tidak peduli, dia sudah mempermalukan kita di depan seluruh departemen. Aku ingin dia segera keluar dari perusahaan. Baiklah, baiklah, semua sesuai keinginanmu, ayo. Daftar desain taman pinggir air. Kenapa tidak ada Su Ningning? Sepertinya karena Nyonya hanya asisten desainer. Tidak memenuhi syarat untuk ikut seleksi. Sudah larut malam, belum tidur? Sedang menyiapkan proposal, besok harus dikumpulkan. Proposal ini sangat bagus, ramah lingkungan dan estetis. Kamu pasti akan pilih. Saya juga percaya diri, kalau menang. Saya akan menrakit seluruh keluarga makan besar. Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka semua desainer di perusahaan Bo. Tidak memenuhi syarat, menambahkannya adalah keputusan bos Bo. Bos sedikit terlalu romantis. Semuanya, daftar proyek desain taman pinggir air sudah keluar. Harus ada saya, harus ada saya, harus ada saya. Su Ningning, kamu tidak berpikir dengan merengek dan berdoa, kamu bisa terpilih, kan? Apa hubungannya denganmu?
Saya percaya diri dengan kemampuan saya. Percaya diri? Kamu hanya asisten desainer, dari mana datangnya kepercayaan diri itu? Menurut saya, desainmu itu sampah, bahkan tidak layak untuk tempat sampah. Masih lebih baik daripada mulutmu yang kotor. Bisa terpilih atau tidak, itu soal kemampuan, bukan keberuntungan. Berdoa dan meminta bantuan dewa memang tidak berguna. Taman pinggir air. Desainer kandidat termasuk Li Meng, Wang Tianxi, Lu Yawen, Zhou Sisi. Bukankah saya sudah menghapus Su Ningning? Kenapa masih ada dia? Apa ada kesalahan? Sudah saya bilang, tidak mungkin ada kamu. Su Ningning, orang harus tahu diri, kalau saya jadi kamu. Saya akan pergi dengan malu. Kalau begitu, mari kita mulai. Bukankah masih ada Su Ningning? Manajer Sao, apakah kamu buta? Atau tidak bisa membaca? Oh iya, saya salah lihat. Masih ada Su Ningning. Saya benar-benar terpilih. Hei, Bos Bo datang, sangat tampan. Hei, Bos Bo, Bos Bo datang. sangat tampan, Bos Bo. Bos Bo sangat peduli dengan seleksi desainer taman pinggir air ini. Berharap bisa adil, jujur, dan transparan. Jangan ada yang mencoba main curang, oke? Sekarang mari kita mulai seleksi, mohon para desainer kandidat. Bergiliran mempresentasikan proposal, dan kita akan memilih melalui voting. Bahkan jika kamu bisa masuk kandidat, lalu apa? Aku tetap punya cara untuk membuatmu tidak terpilih. Su Ningning, kamu yang pertama. Baik, Su Ningning, kamu sudah tamat. berikut adalah presentasi gambar desain saya. Desain saya mana? Kemarin malam masih ada di sini. Su Ningning bicaranya bagus sekali. Aku sudah mulai menantikan, tapi ternyata dia bahkan tidak punya gambar desain. Dia hanya asisten desainer, mungkin tidak bisa membuatnya. Cuma pura-pura saja. Su Ningning, aku sudah bilang dari dulu. Jangan tergiur bonus, cuma mau numpang lewat. Cepat pergi, nanti kalau Bo datang. Yang malu adalah seluruh departemen desain. Yo Sisi, desain saya hilang. Kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali. Jelas-jelas kamu yang tidak mengerjakan, Su Ningning. Lebih baik kamu mengaku saja. Maaf, trik usangmu itu tidak cukup untuk mempengaruhi saya. Ini adalah desain saya. Wah, Ini lebih baik dari desain sebelumnya, ya terlihat bagus. Ini adalah desain saya. Tema desain saya adalah pembangunan taman ekologis. Desain saya ini utamanya untuk memberikan klien. Kenapa sepertinya melihat Bojinge? Pasti aku salah lihat. Mana mungkin dia ada di sini? Menciptakan lingkungan ekologis yang baik sambil menikmati pemandangan indah. Inilah desain saya. Wah, ini luar biasa. Desain ini terlalu keren. Ini bisa dibuat oleh seorang asisten? desain saya dibandingkan dengan miliknya, aku malu untuk menunjukkannya. Bagus, desain ini memang sangat bagus. Mana mungkin? Aku sudah selesaikan? Selanjutnya tunggu sebentar. Masalah saya belum selesai. Kamu mau apa lagi? Saya akan melaporkan kamu dan Yo Sisi bersekongkol menghapus desain saya. Dan saya punya bukti. Kepala Zhao, kamu dan Yo Sisi berhubungan tidak senonoh. Bersekongkol menjatuhkan rekan kerja. Saya punya foto sebagai bukti. Saya men. Aduh. Aku bilang ya, kamu. Yo Sisi, kalian menjatuhkan saya berkali-kali. Kira saya akan tertipu berkali-kali? Foto ini palsu, kamu yang mengeditnya. Masalahmu dengannya, semua orang di perusahaan tahu. Kalian menyalahgunakan jabatan dan bersekongkol untuk menjatuhkan rekan kerja. Sama sekali atas ultra berada di 039S. Su Ningning. Kamu hanya seorang asisten desainer, di sini aku yang paling berkuasa. Tidak ada yang bisa memecat kami. Kalau aku, Apakah itu suara Bo? Bo sudah mendengarkan secara online sejak awal. Helen hari ini. Foto profil Bo. Seperti Zhao Fei Zhou Sisi. Karyawan seperti ini sama sekali tidak pantas berada di bawah 039S. Kalian dipecat, segera ke departemen personalia untuk menyelesaikan prosedur. Oh, aku salah Bo. Aku dipengaruhi oleh Yo Sisi. Berikan aku kesempatan lagi. Maaf, Ningning. Aku tidak akan menjatuhkanmu lagi. Maafkan aku. Biarkan Bo memberikan aku kesempatan lagi. Aku sudah memberimu satu kesempatan. Kamu terus menjatuhkanku, hasil ini. Sudah ambil. Di mana satpam? Bawa mereka keluar. Bo, aku salah. Cepat, cepat. Lepaskan aku. desain Su Ningning sangat bagus. Proyek tepi air biarkan dia yang menanganinya.
Aku yakin dia akan mendesain rumah yang membawa kebahagiaan. Terima kasih, Bo. Aku pasti akan melakukannya. Halo sayang, desainku terpilih. Tidak hanya mendapatkan bonus 10.000, tapi Bo juga memujiku. Katanya aku bisa mendesain rumah yang membawa kebahagiaan. Selamat, Nining. Malam ini, kita sekeluarga akan keluar. Rayakannya dengan baik. Aku yang akan melakukannya. Lingkungan di sini bagus. Apa mahal? Tenang, seharusnya tidak mahal. Mahal juga tidak apa-apa. Hari ini adalah pertama kalinya kita sekeluarga makan di luar. Layak untuk diingat. Mau makan apa saja, aku yang traktir. Baiklah, Oh, selamat datang, Bo. Bo. Kamu memanggilnya Bo? Sial, lupa Wang Hai, mungkin lebih baik jujur. Katakan adanya benarnya. Maaf, Anda salah. Dia adalah sopir Bo. Benar. Wah, daya ingatanku. Terakhir kali Anda mengantar Pak Bo makan di sini. Aku sampai keliru mengingatnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebagai permintaan maaf, saya akan antar kalian langsung ke meja. Baik, silakan, silakan. Pak Bo, ini siapa? Saya Margasu, ini kedua anak saya. Anak-anak Anda sudah besar sekali. Saya akan suruh Dapu membuatkan kue yang cantik untuk pangeran dan putri kecil. Kami pesan sendiri saja. Anda sibuk dulu. Oh, baik. Pelayanan restoran ini sangat teliti dan lengkap. Bahkan dikasih kue kecil juga. Semur daging babi, 1288. Gak apa-apa, kami mampu. Ning begitu hemat. Aku harus atur sesuatu dulu. Aku ke toilet dulu. Oh, baik. Suningning, kenapa kamu di sini? Kami di sini tentu saja makan. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu kami makan. Suningning, kalau bukan karena kamu, kami tidak akan kehilangan pekerjaan. Masih berani makan di restoran mewah seperti ini. Restoran ini per orang minimal 10.000 ke atas. Suamimu cuma sopir, kalian mampu bayar. Kamu lupa desainku terpilih. Hadiah 100.000. Anggur ini paling murah 800.000, kurasa. Kamu cuma mampu bayar 1/10-nya. Apa? Anggur ini 800.000? Bojinge, kenapa bawa kami makan? Di tempat semahal ini, jual aku juga tidak cukup bayar. Kamu pasti tidak mampu. Manajernya di mana? Ada APA? Manajer, wanita ini orang miskin, tidak punya uang. Kesini cuma mau makan gratis. Usir mereka cepat. Anggur ini belum dibuka, bisakah kamu? Saya ingin ucapkan selamat, Nona Su. Kebetulan Anda adalah pelanggan ke 9.000 sembilan puluh sembilan. Hari ini semua pesanan Anda gratis. Ini tidak mungkin, terlalu berlebihan. Anggur ini saja 800.000 lebih. Masa gratis untuknya? Bahan apapun di menu restoran kami, betapapun mahalnya, Nona Su dapat memesan gratis. Mama, kita sangat beruntung. Untuk kalian berdua, silakan tinggalkan restoran kami. Atau saya laporkan polisi atas gangguan ketertiban. Hei, Bukan, kamu, kok bisa? cepat. Lepaskan aku. Maaf, Nona Su, kami membuat Anda terganggu saat makan. Sebagai kompensasi, ini adalah kartu VIP seumur hidup gratis dari restoran kami. Anda bisa makan gratis kapan saja datang. Bojinge, kamu dengar tidak? Kami adalah pelanggan ke 9999 dari restoran ini. Tidak hanya gratis untuk pesanan ini, tapi juga mengenakan kartu VIP seumur hidup gratis. Sepertinya hari ini keberuntunganmu sangat baik. Keberuntungan seperti ini, tidak semua orang bisa memilikinya, Nona Su. Kamu adalah wanita pilihan langit. Tolong tunggu sebentar, saya akan segera mengirim makanan. Sejak kecil, ini pertama kalinya saya memiliki keberuntungan yang luar biasa. Itu karena kita punya papa. Ya, kita punya papa. Papa membawa keberuntungan untuk kita. Rasa restoran ini enak. Hal baik seperti gratis makan di Sensuge. Ternyata jatuh ke tangan Suningning. Saya ingin tahu, siapa sebenarnya suaminya. Bukankah dia hanya seorang sopir? Saya akan memberinya pelajaran untukmu. Suningning, kamu ini wanita. Kamu membuat kami sengsara. Hari ini saya akan Paspo. Pergi sana. Bagaimana ini terjadi? Ayo cepat pergi. Kenapa Zhao Fei juga memanggilmu Bos Bo? Dan dia sangat takut padamu, Bojinge. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Identitasku tidak bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat harus aku katakan padanya. Xiao Bo. Bos Bo perlu menggunakan mobil untuk pergi ke klub Huang Chao. Sepertinya kamu harus ikut denganku. Oh, kalau begitu kalian sibuk dulu. Kami akan pulang dengan taksi. Tidak perlu. Bos Bo bilang Xiao Bo lembur. Sebagai kompensasi, sudah kami atur mobil untuk kalian.
Asal begitu kami pergi dulu. Sampai jumpa, Papa. Ayo pergi. Dua kata Xiaobo ini. Akhir-akhir ini kamu sering menyebutnya ya? Bos Bo, kamu suka Nona Su kan? Kalian belum lama bersama. Bagaimana kalau tunggu sampai hubungan kalian stabil dulu? Bagaimana kalau Nona Su tahu dan marah padamu? Bagaimana kalau dia minta cerai? Suning ini sebenarnya mendapat keberuntungan apa sih? Bos Bo ternyata adalah suaminya. Kakak Zhao, kita harus gimana sekarang? Kamu masih berani tanya aku? Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal bikin Bo marah. Pergi, jangan ganggu aku lagi. Kok Zhao. Su Ningning, ini semua salah kamu. Tunggu aja. Aku nggak bakal biarin kamu lolos. Halo. Ningning, malam ini Departemen Desain kumpul di Klub Huang Chao. Rayon Zhao SI Monster Dive Cat. Kamu harus datang ya. Hem. Mama, kamu pergi aja. Aku dan Yansing di rumah. Akan baik-baik aja. Oke, meski gitu, aku harus antar kalian pulang dulu. Terus ganti baju dong. Tunggu aku balik, aku akan bertanggung jawab. Pria brengsek, mulutnya penuh kebohongan. Sudah bertahun-tahun. Bayang-bayangnya aja nggak kelihatan. Li Meng bilang private room-nya di ujung kiri. Pak Bo, terima kasih sudah mau datang. Nah ini dia, saya hormat Anda segelas. Pak Xie nggak usah sungkan, kerja sama buat kita. Saling menguntungkan. Suara ini kok kayak kenal ya? Bo Jingye. Dia kok bisa di sini? Pak Bo, istri ada di pintu. Sebentar. Kamu obsesi? Kamu ngapain di sini? Pakai baju kayak gini lagi? Baju ini nggak murah kan? Bo Jingye. Kamu sebenarnya punya rahasia berapa banyak sih? Bukan. Hah? Pak Bo suruh kamu temanin klien? Hah? Ini Pak Bo keterlaluan banget. Nggak bisa karena kamu ganteng. Tubuhnya juga bagus, terus dijual buat temanin klien. Bukan ini. Jangan takut, sebenarnya aku yang jagain kamu. Aku tahu kamu mau pertahankan kerjaan ini. Tapi nggak boleh nerima perlakuan kayak gini. Kita keluar aja. Pulang. Tapi, Pak Bo biasanya. Cukup baik ke aku, di dalam juga ada klien pentingnya. Sedang bahas kerjaan penting juga, kalau nggak jadi. Pasti Pak Bo marah. Terus, gajiku bulan ini belum dibayar juga. Nggak boleh kasih untung ke Pak Bo si kapitalis jahat. Tapi kamu juga nggak boleh diem kan? Bukannya dia memintamu menemani minum? Aku akan berikan. Maaf, apakah kalian sedang membicarakan kerjasama? Ya, benar. Dia suamiku, gelas ini aku yang akan minum untuknya. Untukmu. Kalau begitu, kerjasama dengan Bo 039S. Oh, kontraknya sudah kami bahas. Sekarang tanda tangan. Segera tanda tangan. Asisten Bo. Ah. Tolong sampaikan kepada Bo Zong. Kebiasaan meminta orang menemani minum itu tidak baik. Suamiku tidak akan melakukannya lagi. Minta dia untuk membayar gajinya, tolong selesaikan. Tidak masalah. Aku akan transfer sekarang. Suami, ayo kita pergi. Kamu tadi minum baju dengan kadar alkohol tinggi, benar-benar tidak apa-apa? Apa masalahnya? Dulu aku dikenal sebagai orang yang tidak bisa mabuk meski minum 1000 gelas. Bo Jingye. Kita bisa mencari pekerjaan lagi, tapi untuk pekerjaan. Menjual jiwa, itu tidak bisa kita lakukan. Bahkan jika kamu tidak bisa menemukan pekerjaan, melihat wajahmu ini, aku akan menangkapmu. Kalau begitu, kamu lebih suka wajahku ini atau diriku? Keduanya cukup baik, tapi menurutku wajahmu ini sangat mirip dengan seseorang. Mirip siapa? Mirip. Bozong, istri ini.
Pergi mengemudi pulang. Baiklah. Mengemudilah pelan-pelan, biarkan dia tidur nyenyak. Asisten Huo, wanita yang dicari Bozong. Ada petunjuk baru, dia berada di Kyoto. Bozong dan istrinya begitu mesra, haruskah aku memberitahunya? 5 tahun lalu wanita itu masih hidup, anggap saja dia sudah meninggal. Untuk kebahagiaan Bozong, aku tidak bisa mengatakannya. Ayah, Kalian tidur saja, aku akan merawat ibumu. kalau begitu, terima kasih ayah. Baiklah, pergilah. Ning, Hem, bangun, minum air sedikit. Bojingye, tenang saja. Aku akan melindungimu, tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Baik, denganmu aku tidak takut. Hem. Bojingye, menikah denganmu, aku cukup senang. Aku juga, Ning Ning, kamu yang pertama. Dia bilang akan melindungiku. Apa ini? Kepalaku sakit sekali. Bagaimana aku bisa kembali? Ya ampun, aku dan Bojingye, kita, kecelakaan. Aku tidak boleh berpikir macam-macam. Kenapa jam tangan ada di sini? Mama, kamu sudah bangun, Papa sudah masak bubur untukmu, ayo makan. Hem, Minum alkohol tidak baik untuk lambung, aku masak bubur untukmu yang baik untuk lambung. Ayo makan. Papa merawat Mama semalaman, bangun pagi untuk masak bubur. Sangat capek, Mama, Papa sangat mencintaimu. terima kasih ya, Bojingye. Aku suamimu, merawatmu adalah kewajibanku, di antara kita. Tidak perlu terlalu formal. Kamu begitu baik padaku, aku juga akan membantumu. Ah, bantu apa? Kamu kan kemarin resign dari pekerjaanmu hari ini. Aku akan menemanimu mencari pekerjaan baru. Ah. Lihat, ini adalah pasar tenaga kerja terbesar di kota Jing. Kamu pasti bisa menemukan pekerjaan yang cocok di sini. Aku, Presiden Direktur Bo Group, harus datang ke sini untuk jadi tukang bersih-bersih. Pelayan. Kenapa diam saja? Kalau pekerjaan habis diambil orang, kamu tidak kebagian. Sekarang tingkat pengangguran tinggi, bukan salahmu. Ayo. Apa ini? Ayo, ke sana lihat. Maaf, apakah di sini masih menerima pekerja? Butuh tukang batu. Suamiku yang pergi. Boleh, isi data identitas. Baik. Kalau begitu, kamu kerja baik-baik, aku pergi kerja dulu. Baik, baik. Aku memang berhutang padanya, biar dia mengakui identitasnya saja. Halo sayang, Suamiku, apakah pekerjaanmu lancar? sangat lancar, mandor sangat puas, pasti bisa dapat gaji dengan lancar. Bagus sekali, malam ini aku masak makanan enak untukmu. Baik, terima kasih sayang. Su Ningning, kamu berhasil mendekati Bos Bo, sampai aku kehilangan pekerjaan. Zhao Fei juga mengabaikanku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bobo Shao. Su Ningning didukung oleh Bojingye. Kamu pasti tidak bisa melawannya. Tapi, sepengetahuanku, Su Ningning Hayak Cahu. Bojingye adalah CEO grup Bo. Masih menemaninya mencari pekerjaan setiap hari. Su Ningning sebelumnya hampir menikahi seorang manajer proyek dari Xie Construction. Lalu manajer proyek itu diusir dari grup Bo. Sekarang bekerja sebagai kontraktor di sebuah proyek. Kalau kamu ingin melawannya, kamu bisa mulai dari sini.
Bo Ershao, kenapa kamu membantuku? Kamu hanya perlu mencari cara untuk membuat Suning meninggalkan Bo Jingye. Aku pasti akan memberimu imbalan. Begitu Suning meninggalkan Bo Jingye, pernikahan mereka tidak sah dan 10% saham grup Bo akan menjadi milikku. Haha. Bo Jingye juga tidak tahu sedang sibuk apa. Aku akan membantunya mencari kerjaan dulu. Menerima pekerja 160 sehari. Halo, apakah Anda sedang mencari pekerja? Ya, mencari pekerja kasar 160 sehari. Proyek sedang dikejar. Bersebut. Kalau Bo Jingye bisa bekerja di sini, stabil selama sebulan, dia tidak perlu keluar mencari pekerjaan setiap hari. Aku akan mendaftarkan suamiku. Boleh, ayo ke sana isi formulir. Baik. Benar-benar dia ya, dia benar-benar di sini. Suningning, kamu menipu pernikahan. Membuatku kehilangan pekerjaan. Hari ini aku akan menghajar kamu habis-habisan. Wah, hahaha. Shihui, Masih ingat aku ya, Suningning? Kamu tidak hanya kabur dari pernikahan, tapi juga membuatku kehilangan muka di depan keluarga dan teman. Kali ini, akhirnya kutangkap kamu. Lori, lepaskan aku. mau lari kemana? Karena kamu sudah setuju menikah denganku, kamu adalah wanitaku. Hari ini aku akan tidur denganmu di sini. Ah. Bos Bo, proyek ini akan segera selesai. Di depan itu fase 2. Baik. Ini melanggar hukum, kamu tahu? Melanggar hukum apa? Kamu wanita saya tidur dengan istri sendiri. Melanggar hukum apa? Sekarang saya akan lepas bajumu. Satu persatu, biar saya lihat betapa nakalnya kamu. Lepaskan saya. Tiriaklah, ah. Bo Jingye, tolong saya. Sepertinya saya mendengar Ningning memanggil saya. Nyonya seharusnya tidak ada di sini, mungkin salah dengar. Bo Jingye, Itu Ningning. Paspo, lepaskan saya. kamu perempuan jalang, sudah punya 2 anak haram di sini. Berlagak suci, saya ingin melihat. Betapa nakalnya kamu. Lepaskan saya. Hahaha. Bo Jingye. Tidak apa-apa. Kamu, si pria tampan yang menodai saya. Perani mirbat wanita saya. Serang, Bunuja. Hati-hati. Bo Jingye, Ningning. Apa yang terjadi? Kenapa orang seperti Xie Hui masih ada di perusahaan grup? Bukankah seharusnya sudah dipecat? Bos Bo, antarkan Nyonya ke rumah sakit dulu, di sini serahkan pada saya. Berani menyentuh Nyonya Bos Bo, benar-benar mencari mati, Manager Lee. Orang seperti ini, Tayak Bol ada lagi ya. Asisten Huo, ternyata dia Bos Bo, saya celaka. Bos Bo tidak perlu khawatir, Nona Su. Hanya pingsan karena terkejut. Bos Bo, Xie Hui, dan beberapa pekerja itu sudah ditahan, menurut pengakuannya. Ada seorang wanita cantik yang menemuinya, memberinya 50.000 yuan untuk mengganggu Nyonya. Wanita apa? Dia tidak kenal, juga tidak tahu namanya, tapi wanita itu bisa menghubungi Xie Hui dan berniat menyakiti Nyonya, mungkin. Orang yang punya masalah dengan Nyonya. Cari tahu. Ya, Bagaimana ini? Xie Hui sudah mereka tangkap, Bo Jingye pasti akan mundur. Ketahuan sampai ke saya. hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan, benar-benar tidak berguna. Saya punya cara, mungkin bisa membantu kamu. Cara apa? Proyek Taman Pinggir Air. Direncang oleh Suningning. Juga didukung oleh Bo Jingye. Jika proyek ini bermasalah, Suningning jangan harap bisa bertahan di Bo Group. Bo Jingye juga akan terkena dampaknya. Kalau begitu, saya akan memberimu kesempatan lagi. Ini salah saya, seandainya saya memberitahukan identitas saya lebih awal. Kamu tidak akan mencari pekerjaan untuk saya, dan tidak akan terjadi apa-apa. Ningning, haruskah saya memberitahukanmu kebenarannya? Saya tidak ingin menyembunyikan apapun lagi darimu. Kebenaran apa? Menyembunyikan apa? Ningning. Sebenarnya saya. Mama, Kenapa kalian datang? dengar-dengar Mama terluka, saya dan kakak harus datang menemani Mama. 2 anak mama yang baik. Kenapa Mama bisa terluka? Bagaimana cara menjelaskannya padamu? Ini salah papa. Papa tidak bisa melindungi mama. Ini bukan salahmu. Kenapa menyalahkan diri sendiri? Tidak, ini salah saya. Karena saya menipumu. Kamu menipu saya? Menipu apa? Yang paling Mama benci adalah ditipu, Papa. Kenapa kamu menipu Mama? Mama paling benci ditipu. Ayah kandung Sing Sing dan Yan Yan pernah bilang akan bertanggung jawab padaku, tapi kemudian menghilang. Tidak pernah muncul lagi. Kemudian,
Saya harus menikah dengan Xiaohui untuk mengurus surat-surat anak-anak. Jika ada yang menipu saya lagi, saya tidak akan pernah memaafkannya. Kamu menipu saya apa? Maksud Sikbo adalah, sebenarnya dia diam-diam mencari pekerjaan, tidak memberitahumu saja. Membuatmu terluka di lokasi, dia merasa sangat bersalah, kan? Siapa? Ternyata begitu, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kamu punya rencana, jadi saya tidak akan mengganggumu. Saya tidak ingin membuatmu. Xian dan Yansing sudah cukup menderita. Aku percaya padamu. Oh iya, tolong uruskan prosedur keluarku dari rumah sakit. Saya keluar dari rumah sakit. Taman pinggir air adalah proyek pertama yang kuselesaikan sendiri. Besok lusa harus dikuburkan, aku harus cepat kembali menyelesaikannya. Tidak boleh ada kesalahan. Belum selesai. Kamu belum tidur? Tidak bisa tidur. Ada apa? Kamu mengalami sesuatu? Begini, aku punya teman, dia melakukan sesuatu yang membuat istrinya sangat marah dan jijik. Dia tidak tahu apakah istrinya akan memaafkannya, tidak tahu harus berbuat apa. Temanmu itu cukup brengsek. Kenapa? Jika mungkin tidak bisa dimaafkan, berarti hal itu bagi istrinya pasti sangat serius. Lalu bagaimana temanmu sebagai suami bisa melakukan hal yang menyakiti istrinya sendiri? Wah, sudah jam 12. Kamu jangan terlalu dipikirkan, cepat tidur saja. Aku juga tidak akan lanjut, besok di kantor saja. Baik. Selamat malam. Maaf, aku mengotori sepatumu. Aku akan membersihkannya. Tidak apa-apa, aku sendiri ke kamar mandi untuk membersihkannya. Jam tangan Rolex. Bagaimana mungkin Suning punya jam tangan semewah itu? Pasti Bojinya yang memberikannya. Ambil saja dulu. Lihat bagaimana kamu menjelaskannya pada Bojinya. Halo. Gambar desain sudah didapat. Bagus, lakukan sesuai rencana. Kenapa komputernya menyala? Aku ingat betul, waktu pergi sudah kumatikan. Cepat lihat, grup Sang tiba-tiba mengumumkan. Gambar desain taman seberang ternyata sama dengan Taman Pinggir Air Kita. Benar-benar sama? Ini bagaimana? Apakah ada yang membocorkan gambar desainnya? Gambar desain ini adalah tanggung jawab Suning. Dan dia yang merancangnya, tidak mungkin. Mungkinkah dia menjual gambar desainnya ke perusahaan pesaing kita? Taman Pinggir Air adalah proyek utama grup. Jika gambar desainnya bocor, investasi miliaran akan sia-sia. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Gambar desain ini selama ini ditangani oleh Suning. Kali ini bocor, pasti ada hubungannya dengannya. Saya sarankan perusahaan memecatnya dan dia harus mengganti semua kerugian perusahaan. Ya, benar, pasti dia. Harus dipecat. Sebelum masalahnya jelas, sudah mengambil kesimpulan. Masih terlalu dini, saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki kebenarannya. Segera juga akan ada desain baru. Orang yang membocorkan desain pasti Suning. Selain dia, tidak ada orang lain yang memiliki draft desain pengkhianat. Bahkan menjual desain itu ke manajer grup Zhang. Saya sarankan memecatnya. Ya, pecat dia. Ada apa? Bojinya. Kita besok pergi ambil surat cerai ya. Kenapa? Desain perusahaan bocor, tidak hanya pekerjaan saya yang tidak aman. Mungkin juga harus menghadapi ganti rugi besar. Saya tidak ingin membebanimu. Saya kira ada apa? Ternyata hanya masalah kecil. Sudah. Jangan menangis. Kamu tahu apa? Proyek ini bisa bernilai hingga 1 miliar. Kalau begitu saya tanya, proyek taman pinggir air itu bukannya masih 7 hari lagi baru dimulai? Kalau buat desain ulang, masih sempat tidak? Masih sempat. Kalau begitu saya tanya lagi, desainnya. Apakah kamu yang membocorkannya? Kalau begitu, berarti ada orang yang sengaja mencuri desainnya. Asal kebenarannya bisa ditemukan, apakah kamu bisa dibersihkan? Ya. Ada masalah, selesaikan saja. Ingat, masih ada suami yang bisa membantumu. Bagaimana kamu bisa membantu? Kamu sudah berhenti kerja. Saya bisa cari Pak Bo, minta dia kasih kamu kesempatan lagi. Tidak bisa, dia sudah memperlakukanmu seperti itu terakhir kali. Terakhir kali, Pak Bo mau mengajariku berbisnis, kamu salah paham. Dan Pak Bo juga mau saya kembali ke perusahaan. Dan menyerahkan proyek yang sedang dikerjakan kepada saya. Dia begitu baik padamu.
Apakah dia punya niat lain padamu? Tentu tidak, kamu terlalu banyak pikiran, Pak Bo itu. Dia sudah menikah, punya 2 anak. Kalau begitu, saya benar-benar salah paham padanya. Ternyata saya salah paham pada Pak Bo, dia bahkan masih mau memberikan Bo Jingye mengerjakan proyek. Besok saya akan mencarinya, berusaha dapat kesempatan buat desain ulang. Hasil penyelidikanmu tentang kebocoran desain, bagaimana? Rekaman CCTV Departemen Desain kemarin pagi. Dihapus dengan sengaja dari pintu masuk. Dari rekaman CCTV, tidak ada orang yang mencurigakan muncul. Bisa menghapus CCTV dan masuk ke perusahaan tanpa diketahui. Pasti sangat mengenal perusahaan ini. Kali ini mencuri desain. Dan sebelumnya menjebak ini. Orang yang mencari Xie Hui, seharusnya orang yang sama. Siapa ya? Dari yang sering berinteraksi dengan Ning Ning. Dan mengenal perusahaan ini. Rekan kerja di Departemen Desain. Aku ingat. Xiao Fei dan Liu Sisi dari Departemen Desain pernah berkonflik dengan Nyonya dan diusir dari perusahaan. Mungkin mereka yang melakukannya. Coba periksa apa yang mereka lakukan belakangan ini. Baik. Tunggu, kamu keluarkan pengumuman tentang masalah desain. Sebelum kebenaran terungkap, perusahaan tidak boleh ada orang yang berspekulasi atau memfitnah orang lain. Jika ketahuan, dipecat. Baik. Ini seharusnya kantor Pak Bo. Pak Bo seharusnya ada di dalam. Nona Susu, kenapa kamu datang? Aku ada urusan dengan Pak Bo. Pak Bo sedang sibuk di dalam. Biarkan dia masuk. Pak Bo, saya Su Ningning. Saya di sini. Su Ningning. Saya tahu kamu, proyek taman pinggir air, kamu yang mendesainnya. Tapi, desain itu pasti bukan saya yang bocorkan. Saya tidak akan mengkhianati perusahaan. Kenapa saya harus percaya padamu? Sebagai seorang desainer, karyanya seperti anaknya sendiri, dan saya juga seorang ibu. Seorang ibu, bagaimana bisa tega mengkhianati anaknya sendiri? Pak Bo, saya datang kali ini untuk meminta kesempatan lagi untuk membuat ulang desain proyek taman pinggir air. Suami saya bilang, kesempatan harus diperjuangkan. Saya juga berharap dengan usaha saya sendiri, perusahaan bisa mengurangi kerugian. Sepertinya, hubunganmu dengan suamimu sangat baik. Ya, meskipun saya dan suami saya belum lama kenal. Tapi, saya bersyukur bisa mengenalnya. Dia membuat saya merasa punya keluarga lagi. Kenapa saya merasa suara Pak Bo agak mirip Bo Jingye? Pak Bo, saya pasti bisa menyelesaikan desain baru dalam 6 hari. Baik, saya percaya kamu bisa. Saya juga menantikan karyamu. Terima kasih Pak Bo, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Pak Bo, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat tinggal Pak Bo. Oh ya Pak Bo. Sebelumnya saya ada salah paham tentang Anda. Saya pikir Anda menyuruh suami saya menemani klien, dan saya mendorongnya untuk mengundurkan diri. Saya di sini dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Tidak apa-apa. Saya juga ingin berterima kasih kepada Anda. Karena sangat menghargai suami saya. Dia adalah pria yang tegas, baik hati. Dan pria yang luar biasa. Dia pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Di matamu. Dia begitu baik. Di mataku, dia adalah pria terbaik. Pak Bo, Anda ini. Tadi istri saya memuji saya. Kamu tidak boleh membocorkan satu kata pun. Apa yang dikatakan istri? Saya tidak mendengar apa-apa. Kamu yang jomblo, wajar saja tidak mengerti. Sekarang, pergi cari Osisi dan Xiao Fei. Ya. Mama, ini bunga dari Papa, katanya selamat Mama. Tidak perlu resign, dapat kesempatan kerja lagi. Sudah pulang, bisa makan sekarang. Bagaimana kamu tahu saya tidak perlu resign? Pak Bo kasih saya kesempatan. Oh, saya tahu. Pasti Pak Bo yang bilang, ya kan? Ya, saya juga tahu kamu pasti lembur malam ini. Jadi saya sengaja menyiapkan makan malam. Sayang, kamu baik sekali. Papa Mama ciuman, malu-malu. Su Ningning sedang naik bus. Bo Xiao bilang, dia tidak tahu identitas Pak Bo, apa mungkin? Pak Bo tidak suka dia, jadi sengaja tidak memberitahunya.
Su Ningning, lama tidak berjumpa. Yo Sisi, kenapa kamu lagi? Bagaimana? Lihat saya dipecat, tapi sekarang lebih sukses darimu. Kamu tidak senang. Bagaimana kamu? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Su Ningning, jangan pura-pura. Saya tahu di hatimu, kamu sangat iri dan cemburu. Lihat, BMW model terbaru, lebih dari 1 juta. Alat transportasi yang diberikan perusahaan baru kepada saya. Sekarang saya adalah kepala desainer di grup Shang. Kepala desainer grup Shang. Kalian lihat, grup Shang tiba-tiba mengumumkan. Desain taman di 039, An, ternyata sama persis dengan taman Sui 039, An, ya. Sama persis. Yo Sisi, desain Taman Sui 039, An. Jangan-jangan kamu yang mencuri dan menjualnya ke grup Shang? Jangan asal tuduh Tampa Bukti, menurutku. Jelas kamu yang serakah, menjual desain itu untuk uang. Proyek itu sudah mulai dikerjakan, kamu. Siap-siap bayar denda dan keluar dari grup Bo. Yo Sisi, cepat suruh grup Shang berhenti bekerja. Desain itu sebenarnya belum selesai. Ada risiko keamanan. Kamu cuma iri karena aku jadi desainer utama grup Shang. Sengaja kan, Su Ningning. Kamu pasti tidak akan menang melawanku. Kamu tidak percaya padaku. Tunggu saja proyeknya bermasalah, nanti kamu menangis. Kenapa Su Ningning belum datang juga? Hari ini adalah hari Su Ningning. Harus menyerahkan desain baru, kenapa belum datang juga? Jangan-jangan dia belum selesai desainnya, takut datang. Bos Bo, gimana nih? Aku Ancek. Ningning, kamu di mana sekarang? Aku terjebak kecelakaan, jalanan macet. Kasih tahu lokasimu, aku akan menjemputmu. Oke, Ningning bilang jalanan macet. Kalau aku bawa mobil pasti juga macet. Tunggu, di kartu ini ada 1 juta, passwordnya 66. Aku beli helm, baju, dan motormu. Halo sayang, kamu mungkin tidak percaya. Ada orang yang beli motorku, 1 juta. kamu bilang bos Bo kasih proyek. Kenapa sekarang jadi kurir? Sambilan, biar dapat uang lebih. Ayo naik. Oke. Cepat pergi kirim paket. Ningning, semangat, kamu pasti bisa. Anda ini. Coba-coba hidup biasa. Kenapa dia belum datang juga? Berapa lama lagi nih? Ayah. Sepertinya Su Ningning tidak akan datang, proyek ini akan segera dimulai. Proyek ini akan gagal, kakakku juga tidak kelihatan. Iya juga. Kenapa bos Bo begitu percaya pada Su Ningning? Pasti dia yang menjual perusahaan, harusnya dia dipecat. Bo tidak akan selalu dengan Su Ningning. Ada hubungan gelap ya? Bukannya dia sudah menikah? Hari ini. Pasti tidak ada hasilnya, sepertinya tidak perlu menunggu lagi. Semuanya, bagaimana kalau kita pergi dulu? Jangan pergi dulu. Su Ningning akan segera datang. Saya datang. Dia berani datang, datang ya. Saya punya desain baru untuk ditunjukkan. Tolong beri saya kesempatan ini. Seperti Su Ningning ini. Desainer yang tidak tepat waktu, desainnya. Juga saya perlu dilihat lagi. Ya, betul. Proyek di Waterfront Garden. Kalau karena kalian tertunda, apakah kalian bisa menanggung akibatnya? Baiklah. Sil. Nona Su, tolong mulai presentasi Anda. 7 hari mana mungkin membuat skema baru? Pasti tidak bisa, benar. Tunggu saja dia mempermalukan diri. Tema desain saya kali ini adalah utopia, seperti yang kita tahu. Utopia adalah dunia sempurna yang tidak ada. Saya menggabungkan arsitektur timur dengan estetika modern. Menciptakan rumah impian yang unik ini. Bisa memikirkan desain seperti ini, konsepnya sangat cerdik. Meskipun sebelumnya desain taman pinggir air sangat hebat. Tapi yang ini jelas lebih baik, bagus sekali. Sangat bagus, Su Ningning ini. Sampai segini masih tidak bisa menjatuhkannya. Pantas istri direktur, selera bos memang bagus. Kamu hebat. Bo Jingyi, kakak baik saya.
terhadap Suningning ini. Tampaknya semakin peduli, Bo selalu mencari tahu. Desain istri dicuri, itu perbuatan Yosisi. Sekarang dia adalah desainer grup Sang, desainnya. Pasti dia yang bawa. Laporkan bukti terkait. Desain sebelumnya Ningning belum selesai. Mungkin ada cacat konstruksi, serahkan data. Ke departemen terkait juga. Apakah total, Bo? Lepaskan saya. Ayo pergi, Sang selalu bilang. Tidak ingin melihatmu lagi di masa depan. Apa ini? Bo Zong. Yosisi, kamu berani sekali. Menyuap Xiehui untuk menyakiti Ningning. Bahkan mencuri desain Ningning. Aku tidak melakukannya. Kami sudah menunjukkan fotomu ke Xiehui. Dia bilang kamu yang menyuruhnya. Masih berani menangkap. Bo Zong, aku tahu salahku. Bawa dia, serahkan polisi. Baik. Bo Zong, tolong maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tunggu sebentar. Ini bukan jam tanganku 5 tahun yang lalu. Kenapa ada padanya? Tunggu aku kembali, aku akan bertanggung jawab padamu. Apakah dia wanita itu 5 tahun yang lalu? Bukankah wanita itu sudah meninggal? Kamu akan menuntuknya. Maaf Bo Zong, Nyonya tua sangat ingin kamu menikah. Dia tidak ingin kamu terus mencari, aku terpaksa melakukannya. Bo Zong, aku benar-benar tahu salahku. Lepaskan dia. Yosisi, aku tanya, jam tangan ini. Siapa yang berikan padamu? Aku tidak bisa melakukannya. Jam tangan itu dicuri dari Suningning. Bo Zong pasti akan lebih marah. Jam tangan ini. Seseorang memberikannya padaku. 5 tahun lalu, di perkemahan Gunung Bayun, wanita malam itu adalah kamu. Perkemahan Gunung Bayun. Sepertinya Suningning ada di sana. Dan memiliki hubungan dengan seseorang, melahirkan 2 anak. Apakah pria itu adalah Bo Zong? Katakan, apakah itu kamu? Ya, itu aku, wanita di perkemahan Gunung Bayun malam itu. Apa aku? Ternyata benar-benar kamu. Kalau baju Bo Zong, kejadian malam itu you. Apakah kamu akan bertanggung jawab padaku? Aku memang harus bertanggung jawab padamu, tapi aku sudah menikah sekarang. Kamu bisa minta yang lain. Aku akan memenuhinya. Aku memberi waktu untuk berpikir setelah memutuskan. Beritahu. Sudah kembali, cepat makan. Ayah, ibu sudah memasak banyak makanan. Desainku disetujui, kebocoran desain. Juga terungkap, itu dilakukan oleh Yosisi. Hari ini aku masak banyak, ayo kita rayakan bersama. Oke. Kamu, kenapa terlihat murung? Kamu tidak senang untukku? Tentu saja aku senang untukmu. Ningning adalah desainer terbaik. Haruskah kamu berani? Tentang aku dan Yosisi? Sudahlah, hari ini kita senang. Makan, nanti saja. Tidak menyangka 2 anak kecil itu. Benar-benar anak Bojingye. Ini akan sulit. Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah kamu ingin dia bertanggung jawab? Pergi dan ikuti dia. Jangan biarkan dia bertemu dengan Suningning. Baik. Kamu datang untuk apa? Bukankah kamu bilang mau mengganti kerugianku? Biarkan aku memikirkannya. Lalu datang padamu. Apa yang kamu inginkan? Rancangan desain kali ini sudah siap untuk dilaksanakan. Aku akan menyerahkannya langsung ke Bo Zong dan mengucapkan terima kasih padanya dengan sungguh-sungguh. Bo Zong, malam itu adalah pertama kalinya untukku. Aku berhasil. Suningning dan Bo Zong benar-benar pertama kali. Aku ingin kamu menikahiku. Bo Zong seharusnya ada, kan? Bukankah Bo Zong sudah menikah? Apakah ini istri Bo Zong? Siang hari begini terlalu seru. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Yosisi, jangan terlalu jauh. Sudah kubilang aku sudah menikah, aku tidak mungkin menikahimu. Tapi Bo Zong, kejadian 5 tahun lalu. Apakah kamu tidak berniat bertanggung jawab padaku selama ini? Aku tidak pernah bisa melupakan malam itu. Mobil, rumah, uang, aku bisa memberikannya padamu, tapi menikahimu. Tidak mungkin. Jika kamu berani macam-macam lagi. Akhirnya kamu mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa yang baik dari Suningning? Tidak bisa. Diam. Aku tidak mungkin bercerai dengan Ningning. Bo Zong. Keluar. Bo Xiao bilang Bo Jingyi menikahi Suningning untuk 10% saham. Apakah dia tidak bercerai juga karena ini? Mungkin. Saya bisa mulai dari Suningning. Kalian dengar belum? Baru-baru ini ada seorang wanita. Sering bolak-balik ke kantor Pak Bo.
Bukannya Pak Bo tidak tertarik pada wanita? Kenapa tiba-tiba tertarik pada wanita? Bo Jingye bilang Pak Bo sudah menikah. Dan punya 2 anak. Apakah wanita itu istrinya atau? Kalian sedang membicarakan saya? Dasar anak ini sudah lama tidak membawa menantu dan cucu. Mengen janji saya, malah mangkau wanita simpanan. Ini tidak bisa dibiarkan. Huo Zuo bilang, menantu juga bekerja sebagai desainer di Bo Group. Saya akan pergi melihat menantu dulu. Gaun yang dipakai Yosisi ini. Kenapa mirip dengan yang saya lihat di kantor Pak Bo? Wanita yang saya lihat memakai yang sama. Apa maksudmu? Jangan-jangan wanita yang keluar masuk kantor Pak Bo adalah kamu? Benar, ITU saya. Saya adalah wanita Pak Bo. Jelas-jelas kamu yang mencuri desain saya, menjebak perusahaan. Bagaimana mungkin Pak Bo menyukaimu? Itu semua salah paham. Pak Bo sudah memaafkan saya. Pak Bo bahkan bilang akan menikahi saya nanti. Saya akan menjadi istri masa depan Pak Bo. Bo Jingye bilang Pak Bo sudah menikah. Apakah Yosisi adalah selingkuhannya? Tidak menyangka Pak Bo ternyata orang seperti itu. Ah, Pak Bo sekarang sangat menyukai saya. Pakaian, perhiasan, tas yang saya pakai. Semua dibeli Pak Bo. Saya ingin kamu pergi. Kamu harus pergi. Pakaian Yosisi ini. Memang semua merek terkenal. Harganya puluhan juta kan? Apakah semuanya dibeli Pak Bo untuknya? Kembalikan desain saya. Saya akan segera kembali ke departemen desain, nanti. Desainmu akan menjadi sampah. Sama sekali tidak berguna. Berani-beraninya menyentuh desain saya akan melawanmu. Wanita, berani-beraninya mendorong saya. Lihat saya tidak menghajarmu. Berhenti. Nenek, kenapa nenek datang? Kalau saya tidak datang, kamu pasti akan dibully. Saya baik-baik saja, nenek. Kamu adalah neneknya Suningning, ternyata. Sama seperti Suningning, terlihat miskin. Pakaian saya ini custom made, tidak mengerti jangan sembarangan bicara. Custom made? Menurut saya ini barang murahan. Tidak sampai 10.000 kan? Pakaian saya ini bernilai 800.000. Kenapa terlihat miskin? Kamu adalah wanita simpanan yang menggoda Bo Jingye. Kamu nenek tua bangka, jaga mulutmu. Aku adalah calon istri Bos Bo. Dengan satu kalimat, aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Wanita bejat seperti kamu, masih mau masuk keluarga Bo? Mimpi, nenek tua bangka, berani bicara seperti itu padaku? Siapapun kamu, apapun hubunganmu dengan Bos Bo, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti nenek. Menantu sebaik ini, si brengsek ini. Masih berani selingkuh, itu pun dengan wanita jahat seperti ini. Harusnya dipukul. Baiklah, Suningning. Kamu berani bawa nenek tua ini ke sini, Beaut Ribbit? Lihat bagaimana aku menghadapi kalian. Halo, bagian keamanan. Segera kirim orang ke sini. Ada keributan di bagian desain. Bos Bo, kepala rumah tua bilang, nenek mau ke kantor. Nenek mau datang? Sekarang dia di mana? Katanya mau melihat istri, dan menangkap si perempuan jalang di sampingmu. Mari kita lihat dulu ke bagian desain. Nona Yo, ada apa? Nenek tua ini, entah dari mana masuknya. Bertingkah aneh, ngomong ngawur, dan menghina saya. Sipat tangkap jadan buang jakeliur. Nona Yo, tenang saja, Anda adalah calon istri Bos Bo. Kami tidak akan membiarkan dia menyakiti Anda. Nenek tua bangka, dengar tidak? Cepat pergi. Aku sudah hidup lama, belum ada yang bisa mengusirku. Belum ada yang bisa. Baiklah, nenek tua bangka, kalau kamu tidak mau terima baik. Jangan salahkan kami jika tidak sopan. Siapa yang berani menyentuh nenekku? Anak baik. Tenang, mereka tidak bisa menyentuh nenek. Sekarang aku akan telepon cucuku, biar dia datang. Nenek tua, kamu sombong sekali, di grup Bo. Masih berani panggil orang. Kecuali, cucumu adalah CEO grup Bo. Kalau tidak, siapa yang kamu panggil pun tidak ada gunanya. Kikiku adalah CEO grup Bo. Maka aku adalah kakek Sio. Kamu tidak lihat diri sendiri, CEO grup Bo. Apakah kamu pantas? Sial, nenek kambuh lagi. Nenek, mari kita pulang dulu. Sekarang mau pergi? Tidak semudah itu. Tadi nenek ini memanggilku perempuan jalang, kecuali. Jaberlutut minta maaf, kalau tidak, jangan harap pergi. Kamu mau aku berlutut minta maaf? Aku takut konsekuensinya. Kamu tidak akan sanggup menangguhnya. Yosisi, nenekku sudah berumur 70 tahun lebih. Bagaimana bisa kamu memintanya berlutut? Seperti nenek jahat dan sombong ini seharusnya diberi pelajaran.
Tahan dia, suruh dia berlutut. Siapa yang berani? Yo Sisi, kamu memperlakukan seorang nenek seperti itu. Tidak takut karma? Iya, terlalu berlebihan. Kalian mau ikut campur? Jangan salahkan aku kalau nanti tidak sopan. Apa yang kalian tunggu? Beri pelajaran pada nenek ITU. Pergi. Si rubah, kamu berani mengganggu menantuku, aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati, kamu berani memukulku, nenek tua. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Bobo Zong. Yo Sisi, kamu berani menyentuh nenekku? Kamu cari mati? Dia nenekmu? Ya, maaf, Zong. Kamu bozong. Itu, sepertinya nenek terkejut, bagaimana kalau... Bawa dia pulang dulu untuk istirahat. Baik, ini serahkan padamu, nenek. Ning, kita pergi dulu. Bozong, Yo Sisi, cukup sudah. Kalau tidak, akhirnya kamu tidak akan dapat apa-apa. kamu. Kenapa tadi mereka memanggilmu bozong? Dia saudara marga dengan Bozong. Dan dia mengerjakan proyek di samping Bozong. Mereka ikut-ikutan memanggilnya begitu. Iya juga. Kamu seharusnya tidak ada hubungan dengan Yosisi. Bozong dan Yo Sisi. Juga tidak ada hubungan, kan? Bagaimana tidak ada? Aku melihat sendiri bozong. Dan Yosisi berbuat mesum di kantor. Sangat memalukan. Bocah brengsek, kamu cari mati. Nenek, itu bozong yang berbuat mesum, bukan urusannya. Ning, aku mau bicara sebentar dengan bocah ini. Baik. Bocah brengsek, apa hubunganmu dengan si rubah itu? Nenek, tenang saja. Aku tidak ada hubungan sama sekali dengan Yo Sisi. Sampai kapan kamu akan menyembunyikan ini darinya? Kalau kamu ingin baik-baik dengan Ning, lebih baik kamu jujur padanya, kalau terus menyembunyikan ini. Nanti tidak bisa diselesaikan, menantuku lari, lihat aku. Maafin kamu atau enggak? Aku udah tahu. Aku juga gak mau kehilangan Ning. Bos Bo, aku beneran nggak tahu itu nenek kamu aku. Di sini ada 2 juta. Cukup bagi kamu gak lupa lagi. Mulai dari sekarang. Jangan muncul di depan aku dan Ning. Atau tanggung sendiri akibatnya. Memangnya Suning Ning sebaik ITU? Kenapa kamu nggak mau lihat aku sekalipun? Ini nasihat terakhirku buat kamu, ngerti? Fastball. Aku gak mau sembunyiin identitasku dari Ning lagi. Fastball. Max Aranda? Aku mau nembak dia, kasih tahu identitasku, gitu. Kita bisa jadi suami istri tanpa ada ganjalan. Bagus banget, aku langsung atur. Pasti bikin istri tersentuh, maafin semua kebohonganmu. Bojingi nalak aku. Malah mau nembak Suning Ning. Aku sama sekali nggak bakal izinin hal ini terjadi. Dasar bocah, akhirnya kamu sadar juga. Mau nembak Ning Ning, denger ya. Langsung pesen hotel terbaik, ballroom terbaik. Semua orang terkenal dan berpengaruh sejing City. Ajak ke sini, saksikan bersama. Kebahagiaan cucu dan mantuku kuku. Ning, besok malam kita pergi. Makan di Jing City Hotel ya. Itu hotel paling bagus sekota. Ngapa-ngapain makan di sana? Lagian. Duitnya dari mana? Ini gak usah kamu urus. Nanti kamu tanya dulu, pasti tahu. Aku tahu, Papa mau kasih kejutan buat Mama, wow. Pengen banget tahu kejutan Papa apa ya? Ya udah, besok aku datang tepat waktu. Hotel semewah ini pasti mahal banget. Lain kali dilarang dia boros gini, ayo. Suning Ning. Kita berdua ngobrol dulu. Aku nggak ada yang perlu dibahas sama kamu. Ini tentang Bojingnya. Rahasia yang sangat penting. Nanti mantu cucu datang, kamu harus bicara baik-baik. Kalau dia marah, kamu harus sungkem minta maaf. Ibu tua jangan khawatir, Bos Bo. Sendirian di kantor udah latihan berkali-kali. Akhir-akhir ini kamu banyak bicara. Bukankah ini pesta yang kakak laki-laki adakan untuk kakak perempuan? Sekarang jam berapa? Kenapa kakak perempuan bahkan tidak terlihat? Jam berapa kamu janjian dengan cucu perempuan? Jam 6. Sekarang sudah jam setengah 7, kakak perempuan belum datang. Apa kejadian hari Tong?
Tidak mungkin, Ning Ning pasti akan datang. Belum tentu. Aku akan mencari mereka. Tidak perlu mencari. Ning Ning, akhirnya kamu datang. Aku pikir ada sesuatu yang terjadi padamu. Wah, ruang pesta yang mewah, begitu banyak anggur merah dan sampahnya. Dan begitu banyak makanan mahal, pasti menghabiskan banyak uang. Uang tidak penting, Ning Ning, aku. Uang tidak penting? Aku pikir uang sangat penting bagimu. Kalau tidak, kamu tidak akan menipuku seperti ini. Ning Ning, ada apa denganmu? Pertanyaan itu seharusnya aku yang menanyakanmu. Kamu pasti penipu terbesar di dunia. Hingga membuatku terombang-ambing. Kamu tahu? Tahu apa? Tahu bahwa kamu adalah bosku? Bojinge. Presiden Bo. Siapa yang memberitahumu? Kamu belum tahu, kan, Bojinge? Dia adalah presiden grup Bo, bosmu. Tidak mungkin. Dia hanya sopir Bo. Sopir Bo bisa mengendarai mobil mewah, bisa membuat Huo mengikuti kemana-mana. Menjadi kepala kuda, ya? Lihat lagi ini. Ini, bagaimana bisa? Bojinge adalah presiden grup Bo. Kenapa dia menyembunyikannya dariku? Dia menyembunyikannya darimu, tentu saja untuk berjaga-jaga terhadapmu. Lagi pula, dia menikahimu hanya untuk neneknya. 10% saham grup Bo, begitu saham itu didapat, dia akan menceraikanmu. Bojinge, kamu terus mempermainkanku. Membuat begitu banyak lelucon antara kamu dan Bo. Kamu pasti sangat tenang, ya? Tidak, Ning Ning, aku tidak mempermainkanmu. Dengan jelasku. Penjelasan apa? Apakah kamu akan memberitahuku bahwa kamu bukan presiden grup Bo? Bojinge, aku memang. Ya, aku memang. Aku paling benci dibohongi. Lelaki itu 5 tahun lalu. Kamu juga. Apa Ning Ning? Mama paling benci dibohongi. Kenapa kamu bohongin dia? Kita nggak mau baik-baik sama papa lagi. Niansing. Bojing ya. Asal kamu pisah sama Suning Ning. 10% saham itu jadi milikku. Kita pindah rumah, nggak bilang-bilang papa ya? Dia sudah bukan papa kalian lagi. Aku mau cerai sama dia. Kak, aku nggak mau mama dan papa cerai. Aku juga nggak mau. Meskipun papa bohongin mama, tapi papa biasanya baik banget sama kita. Papa bukan orang jahat. Papa itu papa terbaik di dunia. Ayo pergi. Pak, coba cicipin daging tumis sawi asin bikinan mama. Ini masakan andalannya. Enak banget. Lebih enak dari masakan kopi kita. Kenapa? Aku nggak apa-apa. Ayo pergi. Beneran pergi, Ning Ning? Kamu beneran gak mau maafin aku? Aku gak bakal nyerah. Aku bakal buktiin kalau aku sayang kamu. Suning Ning, dulu sebelum ada dia, kan kamu juga bisa hidup seperti biasa. Sekarang tanpa dia, kamu bawa Xian dan Yansing. Juga pasti bisa. Kami mau main ke sana. Aku juga mau ikut. Ya, Xian. Lari pelan-pelan. Ini buat aku? Makasih. Pasti dua anakku seneng banget kalau lihat ini. Kamu bojing ya? Ning Ning, selamat ulang tahun. Siapa yang bilang hari ini ulang tahunku? Aku lihat di KTP kamu ada tulisannya. Aku anak yatim, nggak tahu ulang tahun sendiri. Ulang tahun itu nggak akurat. Aku juga nggak pernah rayain. Aku tahu, tapi aku tetap mau rayain ulang tahunmu. Aku pengen jadi orang pertama yang rayain ulang tahunmu. Setiap tahun ke depannya. Aku akan temani kamu. Pak Bo, kamu nggak perlu kayak gini. Kita juga mau cerai. Ning Ning, aku tahu kamu masih marah. Aku nggak sengaja bohongin kamu. Awalnya, aku emang nikah karena terpaksa nurutin nenek. Tapi setelah kenal kamu, aku terkesan sama kebaikan kamu.
Terpesona oleh keberanian dan ketegaran, tapi ini bohong. Sejak awal, butuh banyak kebohongan untuk menutupinya. Aku peduli padamu. Semakin aku peduli, semakin aku takut kamu marah. Jadi aku, Sekarang kamu malah pandai bicara manis. setiap kata yang kuucapkan tulus. Maafkan aku. Berikan aku kesempatan lagi. Bo Jingye. Kamu tidur denganku, apakah kamu tidak berniat bertanggung jawab? Yosisi, kamu diam saja. Bo Jingye, berani kamu menyangkal hubungan kita? Urusan kita berdua, bukan urusanmu untuk ikut campur. Yo Sisi, kamu pikir aku takut padamu? Dulu aku hanya tidak ingin mempengaruhi anakku. Sekarang, aku tidak akan tahan lagi. Suningning, kamu sombong apa? Kamu masih mengira diri kamu Nyonya Bo? Jadi ini hasil yang kamu inginkan? Aku menyesal. Perceraian ini aku tidak akan lanjutkan. Kamu apa? Apa yang kamu inginkan? Bahkan jika aku anggap sampah, aku tidak akan memberikannya padamu. Xian Nianxing, Mama, ayo pergi. Aku tidak akan membiarkan kalian bersama. Aku tidak bisa mendapatkan pria sehebat ini. Aku juga tidak akan membiarkan Suningning mendapatkannya. Ningning, kita. Bo Jingye, nanti aku akan mengundurkan diri dari Bo Group. Lalu kita bercerai. Jalan masing-masing, kita berpisah. Tadi bilang tidak bercerai. Kenapa sekarang berubah? Aku hanya tidak ingin Yo Sisi menang. Tapi, kamu salah melihat Yosi. Selera kamu benar-benar buruk. Ningning, aku dan Yosisi. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Hanya 5 tahun lalu aku. Aku tidak ingin tahu detail antara kalian. Xian Nianxing, ayo pergi. Ningning, mobil itu menuju ke arah Ningning dan mereka. Hati-hati. Bo Jingye, kamu tidak apa-apa? kaki Papa terluka. Benar-benar berdarah. Bisakah kamu bergerak? Apa sangat sakit? Aduh, sakit sekali. Tidak tahu apakah kakiku patah atau tidak. Ningning, bagaimana ini? Tenang, aku akan segera memanggil ambulans dan mengantarmu ke rumah sakit. Tenang. Kaki Bo cuma mengalami luka lecet ringan. Secara keseluruhan tidak apa-apa, istirahat yang cukup saja. Kaki Bo benar-benar kayak APA. Tidak akan ada efek samping patah tulang kan? Oh, iya, memang harus dirawat dengan baik kalau tidak. Akan ada efek samping. Bagaimana ini, Bo? Perusahaan sedang sibuk, aku harus membantumu menangani urusan. Nenek sudah tua, siapa yang akan merawatmu? Tenang, aku bisa sendiri. Papa kasihan, terluka tapi tidak ada yang merawat. Mama, kita tinggal saja untuk merawat Papa ya. Baiklah, aku akan tinggal untuk merawatmu. Kalau begitu, aku akan membawa Xian dan Yansing ke tempat Nenek Bo. Dia pasti senang merawat si kembar ini. Ningning, apa yang harus aku lakukan? Agar kamu percaya bahwa aku benar-benar hanya menyukaimu? Papa, kakimu masih sakit? Tidak. Masih sedikit sakit. Kalau begitu, aku akan meniupnya agar tidak sakit lagi. Bo Jingye. Aku memutuskan untuk meninggalkan kota Jing. Ningning, kenapa? Aku sudah bertanya ke dokter, kakimu sebenarnya tidak apa-apa. Tidak perlu aku rawat. Maaf, Ningning, aku melakukan ini hanya karena tidak ingin kamu meninggalkanku. Aku sudah tidak marah lagi, hanya merasa. Kita tidak perlu bersama lagi. Sisi dan Nian bukan anakmu. Keluarga yang kita bentuk seperti ini juga tidak akan bahagia. Lebih baik kita akhiri saja. Tidak, Ningning. Aku selalu menganggap Xian dan Yansing seperti anakku sendiri. Kami juga sangat menyayangi Papa. Kalau begitu, bagaimana dengan Sisi? Katakan padaku, apakah kamu sama sekali tidak ada hubungan dengannya? Aku, Sebenarnya, selama ini aku juga kadang-kadang teringat. Ayah Xian dan Nianxing. Aku juga belum sepenuhnya melupakannya. kamu masih memikirkannya? Tanda tangani saja. Aku sudah membeli tiket ke Hangzhou. Aku ingin memulai lagi dengan Sisi dan Nian.
baik-baik saja. Kamu benar-benar sudah memutuskan? Kita harus segera ke bandara. Cepat tanda tangan. Xian Nianxing, kita pergi. Dad, bye. Ning Ning. Jaga dirimu. Bo, benarkah kamu membiarkan Nyonya pergi begitu saja? Aku kenal Ning Ning, dia sudah memutuskan. Tidak mungkin berubah. Bao. Tak kusangka, Anda ada di rumah sakit kami, begitu aku tahu. Aku langsung datang menemui Anda. Ada apa? Gedung medis yang Anda sponsori, segera selesai. Aku datang untuk berterima kasih. Hal kecil saja. Bo, awalnya aku pikir, karena tidak berhasil mengganti tes DNA. Anda pasti marah, tidak akan memberi kami sponsor. Apa katamu? Kamu tidak mengganti tes DNA? Ya, saat aku ingin mengganti tes DNA. Sudah dikirim ke Nyonya tua. Jadi tes DNA itu benar. Xian Yansing adalah anakku. Jika kedua anak itu adalah milikmu, maka yang berhubungan denganmu dulu adalah Nyonya. You can show SISI. Cepat, beritahu Ning Ning kebenarannya. Baik. Mama, Papa sepertinya menelepon. Jangan diangkat, taksi sebentar lagi datang. Mama, perutku sakit sekali. Kenapa? Apa ada masalah? Ada masalah, tidak bisa. Sakit sekali. Jangan panik, aku lihat taksi sampai mana. Sebentar lagi sampai. Pak, ubah tujuan ke rumah sakit. Kenapa tidak mengangkat telepon? Lebih cepat. Depan macet, Bo. Sudah terlambat, penerbangan Nyonya sudah lepas landas. Dia begitu terburu-buru meninggalkanku? Bo, ada apa kamu mencariku? Kamu sebelumnya selalu ingin aku bertanggung jawab padamu, kan? Aku setuju, bisa menikahimu. Benarkah, Bo? Aku juga mengusulkan di rapat direksi, kamu jadi kepala departemen desain. Dengar dari Bo kedua. Suningning baru saja membawa anak. Pergi ke Hangzhou, sepertinya bos-bos sudah putus asa. Memutuskan untuk bersama saya, bagus sekali. Terima kasih bos Bo, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Tapi, saat saya mengajukan proposal ini, Bo Jinglin menentangnya. Kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Saya juga heran, tapi dia bilang, kamu pernah mengkhianati perusahaan, tidak boleh kembali. Pasti Bo Jinglin merasa saya tahu terlalu banyak. Takut saya kembali ke Bo Jingyi akan mengkhianatinya. Bo Jinglin, kamu terlalu rendah. Yo Sisi, kenapa kamu di sini? Tentu saja kamu tidak ingin saya di sini. Agar perbuatan burukmu tidak ada yang tahu. Laporan Mama, target sudah dikunci. Over. Mereka berdua di sana, tidak apa-apa kan? Tenang, saya sudah menyuruh Huozuo mengawasi. Biarkan Xian dan Yansing bermain permainan menangkap penjahat. Dokter, ada orang? Anak saya sakit perut, ada orang? Mama, tiba-tiba saya tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi, sudah sembuh. Bagus, kamu sengaja ya? Nyonya Bao. Bos Bo pergi mengejar Anda. Apa? Setelah dia tahu anak Anda adalah anak kandungnya, dia langsung berlari keluar. Ning Ning. Saya memutuskan untuk meninggalkan kota Jing. Kenapa? Apakah kamu akan mengatakan bahwa kamu bukan CEO grup Bo? Bo Jingye? Saya paling benci dibohongi. Lelaki 5 tahun lalu adalah kamu, kamu juga. Kenapa kamu tidak bisa memotong timun? Ayo saya ajari. Yo Sisi, kamu gila ya? Di sini mau sembarangan. Apa saya ngomong sembarangan? Kamu yang membayar saya.
mengatur saya di departemen desain, juga kamu. Menyuruh saya mencuri desain Suningning dan menjualnya ke grup Hang. Diam. Kenapa? Kamu sudah berani melakukan, tidak berani mengaku. Kamu juga menyuruh orang menabrak Suningning dan kedua anaknya. Sekarang lihat mereka pergi ke Hangzhou. Bojingnya tidak bisa mendapatkan 10% saham. Kamu tidak lagi terancam, jadi kamu ingin menendangku, ya? Diam. Benar-benar dia. Bo Jinglin benar-benar gila. Dengan bukti-bukti ini, kamu bisa langsung mengirimnya ke penjara. Kamu lupa kejahatan yang pernah kamu lakukan? Benar-benar pikir Bo Jingye akan menikahimu? Semua ini karena kamu. Mencuri jam tangan Suningning. Memalsukan identitasnya. Siapa di sana? Kakak, lari cepat. Orang jahat menemukan kita. Itu dua anak orang Suningning. Kenapa mereka di sini? Sifat tangkap mereka. Aku tidak takut sama kalian. Jangan lari. Cepat lari. Dua bocah ini. Bukannya seharusnya mereka sudah pergi dengan Suningning? Tentu saja karena aku sebenarnya tidak pergi. Percakapan tadi sudah direkam dan sudah melapor ke polisi. Yo Sisi, Bo Jinglin. Kalian tunggu saja masuk penjara. Bo, kamu sebenarnya tidak pernah berniat menikahiku. Bukankah aku sudah memberitahumu? Wanita sepertimu. Bo Jingye tidak akan pernah menyukaimu. Bo Jingye, kamu terlalu lisik. Lepaskan aku. Kamu selalu korupsi di perusahaan, karena kita saudara. Aku tidak menghukummu, tapi kamu menyakiti Ningning. Aku tidak akan memaafkanmu. Bo, aku tidak bersalah. Aku diancam oleh Bo Jinglin. Terpaksa melakukan ini. Maafkan aku. Dasar wanita jalan. Bawa mereka pergi, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Yes, tugas selesai. Kita dan ayah ibu tidak akan pernah terpisah lagi. Ningning. Ternyata sejak awal aku mencintaimu, menunggunya juga kamu. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Baik, kita tidak akan pernah terpisah lagi.